kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara pengibasan dari calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Ibu Yeni Fitri. Saya sebagai moderator tidak akan memanjangkan mukadimahnya, langsung saja kepada acara kita pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan oleh saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, kita persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 04 Ayapura untuk memberikan kata sambutan kepada kita bersama dalam acara pengibasan calon guru penggerak ini. Kepada Ibu kita saling dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberi rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka pengibasan modul guru calon. Kemudian berikan doa dari salam pula kita kirimkan arwah Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya satu Nabi telah berhasil merubah tingkah laku umat manusia di muka bumi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru SD 04 yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami mengucapkan atau kita semua guru-guru SD 04 mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Yeni Fitri, karena ibu inilah yang pertama kali di kecamatan kita yang bisa atau yang lulus sebagai guru penggerak. Jadi dengan adanya kebetulan guru ini ada di sekolah kita, jadi kita sangat berbangga Bapak dan Ibu. Kita sangat bersyukur. Jadi dengan adanya guru penggerak ini, mudah-mudahan pertama sekali sekolah kita bisa berubah. Itu acara pengibasan modul calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan oleh Ibu Yeni Fitri mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kepada Ibu Yeni Fitri, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sikap tadi yang diutamakan di sini adalah penanaman sikap, nilai dan karakter sehingga mencapai sikap sebagaimana yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ternyata Merdeka Belajar ini sudah diusung jauh sebelum Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, yang mana Merdeka Belajar itu disadur dari hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu? Iya, Ki Hajar Dewantara itu Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Kemudian siapa lagi yang kita ketahui dari Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, kenapa Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Karena Ki Hajar Dewantara yang menanamkan nilai-nilai pendidikan, yang mendirikan sekolah pertama di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, sehingga pada saat Indonesia merdeka, beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno. Kan gimana Pak? Baik Bapak Ibu, jadi itu sedikit tentang sekilas tentang program guru penggerak apa tujuannya. Jadi program ini tidak bukan program abal-abal istilahnya. Memang ini sudah direncanakan oleh Menteri Pendidikan, bahkan sampai saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk calon guru penggerak angkatan 6. Tapi kita untuk kita Kabupaten Pesisir Selatan masih belum diberi kesempatan untuk angkatan 6 dan berdiri. Jadi kita baru kemarin angkatan 4 Bapak Ibu. Dan jadi
Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Ki Hajar Dewantara bisa menyerahkan mereka dari itulah azas bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita lihat tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan menurut KHD? Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sebagaimana yang tertuang tadi pada pengertian dan pada pendidikan. Nah, dari tujuan pendidikan ini, apa tugas kita sebagai pendidik, Bapak Ibu? Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun. Jadi kata dasarnya menuntun. Menuntun apa? Tumbuh kembangnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi tugas kita hanya menuntun, Bapak Ibu, bukan menuntun bukan istilahnya menciptakan, tidak, tapi kita menuntun apa yang sudah ada di dalam diri anak-anak kita. Nah, itu yang katakan menuntun, mengarahkan. Agar apa? Agar mereka dapat memperbaiki tingkah lakunya. Memperbaiki tingkah lakunya, bukan mengubah dasarnya, tapi memperbaiki tingkah lakunya. Kemudian hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada diri setiap anak tersebut. Nah, jadi itulah tugas kita sebagai pendidik, hanya menuntun. Nah, ini sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingat Sulodo, seorang guru berada di depan memberikan contoh atau tauladan yang baik. Jadi awak guru adalah seorang yang ditiru dan digugu, Bapak Ibu. Jadi bagaimana sikap kita, bagaimana kelakuan kita, bagaimana
terdiri atas dua jenisnya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah berkaitan dengan sifat Bapak Ibu. Jadi ada dua macam kodrat alam, kodrat zaman. Yang kodrat alam itu berhubungan dengan sifat alamnya, bentuk lingkungan di mana anak berada, sekolah, keluarga, masyarakat, itu disebut dengan kodrat alam. Kemudian sifat yang ada di dalam diri mereka itu juga termasuk ke dalam kodrat alam. Kemudian yang kedua ada kodrat zaman. Nah, apa itu kodrat zaman? Inilah yang tadi, kodrat zaman berhubungan dengan wiraga dan wirama. Nah, Bapak Ibu, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Jadi hidup tumbuhnya, berkembangnya anak-anak itu di luar kemampuan kita, di luar kecakapan kita. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Jadi kita tadi menuntun apa itu? Tugas kita hanya menuntun. Di dalam menuntun ini kita berikan kebebasan kepada murid kita. Jadi kita tidak menekan, kamu harus ini, harus ini, berikan peraturan yang banyak. Tidak. Itu namanya kita tidak memerdekakan, malah menjajah murid kita. Ingat kembali, tujuan daripada pendidikan kita adalah berpihak pada murid, menciptakan pembelajaran yang merdeka belajar. Nah, tadi dikatakan bahwa pendidikan itu adalah pendidik itu menuntun. Pendidik itu tugasnya hanya menuntun. Nah, sekarang pertanyaannya, perlukah tuntunan dalam pendidikan itu? Mbak, kira-kira Bu, perlu nggak tuntunan dalam pendidikan itu? Kenapa perlu, Bapak Ibu? Nah, Kalau ada tuntunan tuh anak iya, baik hapus dong namanya untuk acara hari ini. Ya betul sekali Bu. Jadi perlu kita menuntun. Kenapa? Karena sebenarnya diri kita manusia itu mempunyai sifat baik dan sifat buruk. Kan benar Bu? Ada sifat baik di dalam diri kita, ada sifat buruk. Nah, setiap anak juga seperti itu, mempunyai karakter baik juga mempunyai karakter buruk. Nah, kenapa kita perlu menuntun? Kita tuntun anak supaya karakter baiknya tadi terlihat muncul ke permukaan. Nah, kalau karakter baiknya tadilah dominan, maka karakter yang buruk tadi akan menjadi samar-samar. Apa itu dasar jiwa? Ya, ada jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Nah, jadi keadaan jiwa yang dikatakan dengan dasar jiwa. Nah, ada 3 aliran yang berhubungan dengan dasar jiwa itu, Bapak Ibu. Yang pertama, aliran tabula rasa. Nah, aliran tabula rasa ini berpendapat bahwa anak yang lahir ke dunia itu diumpamakan sehelai kertas putih, kertas kosong. Nah, itu menurut teori tabula rasa, anak yang lahir ke dunia itu karena kesuciannya, hatinya suci, ibaratkan kertas putih, kertas kosong. Kemudian yang kedua, aliran negatif. Nah, menurut aliran negatif, anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh. Jadi tabula rasa ini bertolak belakang dengan paham negatif. Kalau tabula rasa kecenderungan ke kertas kosong, kalau negatif anak ini ibaratkan sebagai kertas yang sudah
dua. Jadi menurut teori konvergensi itu dibagi atas dua. Yang pertama intelligible. Apa itu intelligible? Berhubungan dengan kecerdasan anak-anak atau pikiran. Nah, yang intelligible ini adalah yang dapat diubah. Nah, yang dapat diubah. Jadi dua watak manusia. Yang pertama watak yang dapat diubah, yang kedua yang tidak bisa kita ubahnya. Nah, apa contohnya yang bisa kita ubah? Kelemahan pikiran. Misalnya kan ada anak yang di bawah rata-rata, itu bisa ubah dengan cara apa? Dengan cara kebiasaan. Nah, jadi melakukan kebiasaan remedial segala macam, kan? Nah, itu dia tadi. Kemudian yang kedua watak biologis. Nah, watak biologis ini berhubungan dengan dasar hidup manusia yang tidak dapat dirubah. Ini yang tidak bisa kita rubah. Apa contohnya? Perasaan. Bisa merubah perasaan orang? Tidak, ya. Bisa merubah perasaan orang. Kalau misalnya mau marah, bisa nggak merubahnya? Karena apa? Emang perasaan marah, sedih, gembira itu sudah ada di diri kita. Ketika kita merasakan mendapatkan hal menyenangkan, maka muncul perasaan bahagia. Ketika kita mendapat musibah atau yang tidak enak, pasti ada perasaan kecewa atau sedih, kan seperti itu. Nah, maka perasaan itu tidak dapat kita ubah. Itu yang dikatakan dengan watak biologis. Jadi perasaan, baik itu rasa takut, malu, kecewa, iri, itu tidak bisa kita ubah. Nah, jadi yang bisa kita ubah apa tadi? Yang bisa kita ubah adalah intelligible, berhubungan dengan kecerdasan pikiran dan angan-angan. Kecerdasan pikiran dan angan-angan. Jadi seperti itu. Nah, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Nah, apa berarti? Guru bisa mendisiplinkan murid? Bisa. Oke. Apakah kepala sekolah bisa mendisiplinkan murid? Bisa. Apakah orang tua bisa mendisiplinkan murid? Apakah murid itu sendiri bisa mendisiplinkan dirinya? Semuanya, dari guru, kepala sekolah, orang tua, diri sendiri. Kira-kira yang lebih dampaknya lebih besar yang mana? Nah, diri sendiri. Dari diri sendiri pola pikir berubah menjadi budaya positif, Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke kesepakatan kelas, kita lihat disiplin itu apa artinya. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Daripada disiplin adalah membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, jadi disiplin di sini membuat seseorang menggali potensi. Bagaimana seseorang menggali potensi dirinya untuk mendapatkan tujuan yang bermakna. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Ya, itu tadi Bu. Siapa yang bisa mendisiplinkan anak dirinya sendiri? Itu lebih utama. Itu yang dikatakan bahwa seseorang itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita agami. Nah, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sehingga meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi, ini Bapak Ibu, bagaimana cara menanamkan motivasi internal dalam diri anak didik kita? Nah, kita mulai dari hal yang paling kecil Bapak Ibu. Mulai dari hal yang paling kecil namanya kesepakatan kelas yang telah kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Jadi memang Bapak Ibu, untuk melakukan perubahan kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri kalau tidak ada kerjasama yang baik di antara kita sesama guru. Hukuman, ada konsekuensi, ada disiplin. Disiplin tadi kesadaran diri untuk disiplin tadi apa yang harus kita laksanakan kan gitu terkait dengan motivasi internal. Jika melanggar disiplin maka ada konsekuensi. Nah, anak Bapak Ibu mereka melanggar
Papua.